Mama, besok Ibu Ratu datang kunjung di kita punya kelompok. Dengar Ibu. Kalau boleh, besok kita bersedia Mama Ratu datang. Kita bersedia bawakan bawa selempang, ini apa, selendang, dan yang dipakai laki-laki sarung begitu. Iya, semua yang kita buat di kita punya kelompok yang Ibu Ratu pesan kita. Kita bersedia. Iya sudah. Kita senang Ibu Ratu besok datang. Iya, tidak pergi di pasar lagi kita, senang di kelompok kita, jual di kelompok. Pernahkah Anda bertanya mengenai keberadaan surga dunia? Kini mata saya telah terbelalak melihat keindahan duniawi terhampar yang menyeruak. Di depan saya, inilah surga dunia yang sesungguhnya. Tak terelakkan keindahan tanah Sumba. Ada yang mengatakan Sumba terbentuk saat Tuhan tersenyum. Kini saya mengerti ungkapan itu bukan datang tanpa alasan. Tak hentinya mata saya dibuat terkesima oleh bentang alam yang indah dan berkesan. Setiap orang yang datang ke Sumba pasti langsung jatuh hati dibuatnya. Namun bagi beberapa orang, Sumba telah menjadi bagian dari hidupnya. Salah satunya dapat dilihat pada sosok Ratu Wulatalo, seorang wakil rakyat, seorang pejuang masyarakat, dan seseorang yang memperjuangkan martabat. Ini tanah amu, ini lo kepukau, ringi malala, toma rumah, itu kita ketoka. Udah bunuh pengasamu. Udah jangan kekuatan bapak. Hei! Ina, Aradi, tidak barra ina be. Bahwa saudara kami masih tetap berdiri bersama dengan kami di SPD. Jadi baik kau mengenai lodo. Kau kamu membeli semua be. Belum dapat guru komandan. Mungkin ada di mana kama. Ina mamon amama. Dan tiku dan wako. Teman-teman TV Parlemen yang sudah datang ke sini, terima kasih buat dukungannya dari TV Parlemen.
Saya pikir ini menjadi sebuah momentum baik bagi Kabupaten Sumba Barat Daya. Kehadiran TV Parlemen bisa melihat langsung bagaimana kondisi, membantu mengekspos tidak saja bagaimana aspirasi masyarakat, ya silakan disampaikan seperti apa, ya, tetapi juga bisa membantu bagaimana mempromosikan daerah Nusa Tenggara Timur, Sumba, khususnya Sumba Barat Daya, dengan sejuta potensi-potensi yang ada yang bisa dikembangkan dan tentunya akan berdampak bagi kepentingan masyarakat. Dalam rangka saya melakukan reses, ya, melakukan kunjungan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Bapak Mama yang ada di tempat ini sudah membuat sejarah besar bagi NTT, bagi Sumba dan khususnya Sumba Barat Daya, bahwa pemilu 2019 kemarin Bapak Mama sudah membuat sejarah mengantar putri terbaik duduk di Senayan dengan pemilihan secara langsung bukan karena PAW. Ini menjadi sebuah momentum yang perlu disyukuri dalam fungsi saya sebagai anggota DPR memperjuangkan hak Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu saya akan lakukan, Bapak Mama jangan khawatir ya. Saya tahu, waktu saya kampanye, waktu pemilihan kemarin saya tidak memberikan Rp1 kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana memperjuangkan hak-hak rakyat dan memastikan negara hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai DPR ada 3 fungsi yang saya miliki. Yang pertama fungsi legislasi. Bagaimana membentuk kebijakan undang-undang yang berpihak terhadap Bapak Mama. Sehingga walaupun kita ada di NTT di Sumba, tetapi kebijakan yang ada itu juga melindungi hak kita sebagai warga negara. Yang kedua, fungsi anggaran, ya, bagaimana bisa mendorong anggaran dari pusat kita berjuang, bagaimana banyak dana yang masuk di daerah, ya, sehingga apa bisa membantu masyarakat, ya, bisa melayani masyarakat, kebutuhan masyarakat terpenuhi. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Kebijakan sudah dibuat, anggaran sudah kita ketok. Yang menjadi pertanyaan, apakah anggaran itu sampai di Bapak Mama? Rakyat merasakan tidak? Tugas saya sebagai DPR melakukan pengawasan. Saya turun ke sini ini dalam rangka reses, mau menyerap aspirasi Bapak Mama. Pena pembemi masyarakat, apa yang Bapak Mama mau untuk titipkan ke saya perjuangkan nanti di DPR. Ya, Bapak Mama sampaikan, oh lara, WL, listrik, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Semua kami akan perjuangkan. Walaupun kami berada di Komisi 9, tetapi kami harus menyerap semua aspirasi. Apa yang menjadi persoalan Bapak Mama, apa yang menjadi kebutuhan rakyat, kita harus perjuangkan. Saya selain program-program pemerintah, kami akan turun sosialisasi tentang pola hidup sehat, ya, gerakan masyarakat sehat dan lain sebagainya. Secara pribadi juga Bapak Mama, saya itu memberikan bantuan secara gratis kepada masyarakat 2 unit ambulans, ya. Karena saya tahu bagaimana tingkat kematian cukup tinggi, ya, kondisi ambulans sangat terbatas. Ibu Bapak tahu yang namanya stunting? Stunting. Kamila Modu. Tahu Kamila Modu? Pendek? Kerdil. Jadi umurnya sudah 12 tahun tapi masih pendek. Nah, ini yang namanya Kamila Modu atau istilahnya sekarang stunting. Nah, ini tidak boleh terjadi. Stunting itu gagal tumbuh. Harusnya dia umur 8 tahun sudah tinggi, karena dia kurang gizi dan lain sebagainya, ya. Akhirnya dia menjadi Kamila Modu. Untuk ibu hamil saya akan berikan bantuan mulai dari kehamilan sampai melahirkan, dapat yang namanya PMTA, pemberian makan tambahan, sehingga ibu hamil itu dapat gizi, ya, ada biskuit akan dibagi secara gratis. Ini bantuan dari pemerintah, dari Presiden lewat Kementerian Kesehatan, lewat kami Komisi 9. Bayi juga nanti mulai 6 bulan itu saya akan berikan bantuan biskuit juga, pemberian makanan tambahan. Itu gratis juga. Jadi pasokan gizi ada, anak-anak tidak boleh stunting. Selain itu Bapak Mama, saya juga kami Komisi 9 bermitra dengan Kementerian Tenaga Kerja. Banyak program yang akan dibawa ke daerah untuk apa? Menciptakan SDM unggul. Boleh berangkat ke luar negeri, harus punya skill, harus punya keterampilan. Kita akan latih nanti. Program-program akan banyak masuk di sini yang namanya TKM, Tenaga Kerja Mandiri. Satu kelompok 20 orang.
Yang kedua, ada yang namanya BLK Komunitas. BLK Komunitas itu Balai Latihan Kerja, itu bekerja sama dengan yayasan non pemerintah, bukan pemerintah, bisa lembaga agama, lembaga swasta, akan dibangun ya, kurang lebih nanti mungkin sekitar 9 BLK kita akan bangun di Kabupaten Sumba Barat Daya ya. Dengan BPJS Kesehatan kami juga akan dorong nanti bagaimana mensosialisasikan, jadi masyarakat tahu tentang BPJS Kesehatan. BPJS Tenaga Kerja itu juga ada ya, jaminan sosial tenaga kerja, dan saya sedang mendorong untuk NTT khususnya Sumba bagaimana seluruh penenun dan pengrajin itu mendapatkan BPJS Tenaga Kerja. Ya, nanti akan disosialisasi khusus nanti. Ya, ini akan kita lakukan. Dengan BKKBN kita mendorong yang namanya Kampung KB. Ya, kita dorong artinya bagaimana masyarakat itu sadar. Makanya program BKKBN nanti ya, batasi kelahiran dan lain sebagainya untuk menciptakan SDM yang unggul, anak-anak yang cukup perhatian, kasih sayang, pendidikan dan kesehatan. Iya Mama. Mama mau berangkat dulu ya, mau turun ke desa. Ya. Iya. Mohon doanya semoga semua bisa lancar-lancar ya. Iya Mama sayang. Ya. Ya. Hati-hati di jalan. Iya. Ya. Jangan mengecewakan keluarga, jangan mengecewakan masyarakat Sumba Daya. Ya. Tuhan selalu berkati Mama. Papa selalu dukung dalam doa. Ya. Ya. Hati-hati. Ada apa? Kok sepertinya susah sekali? Iya, kehidupan saya begini, Mak. Saya sangat susah. Pagi harus kami ke kebun. Ya. Iya, pulang kami harus urus anak. Sebelum berangkat ke kebun, kami harus memasak untuk anak. Iya. Mungkin sekitar jam 12 baru kami tidur, Mak. Iya. Suami petani? Iya, petani, Mak. Gimana namanya hidup ya. Iya. Hidup memang setiap orang dengan mereka punya keadaan masing-masing, latar belakang keluarga masing-masing, ya, ekonomi masing-masing. Kita sudah susah ya. Kalau bisa kita berjuang ya, rubah ini hidup. Kenapa? Kita punya tanggung jawab anak-anak ya. Masa depannya anak-anak harus dipikirkan. Kalau bisa, kalau hari ini orang tuanya begini, hari esok anak-anak harus lebih dari orang tua ya. Jadi harus semangat. Ya, bisa. Iya, bisa Mama kasih. Iya, harus berjuang ya.
Ya, harapan saya begitu, harus semangat dalam hidup. Iya, tetap menenun, bisa? Iya bisa, Mam. Menenun aja, kerja kebun gak apa-apa, piara ternak gak apa-apa. Ya untuk apa? Kebutuhan pendidikan, untuk ekonomi dalam rumah tangga, makan cukup, ya sekolah anak-anak bisa ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kalau anak-anak kita sukses ya, mereka bisa menjadi harapan kita di kemudian hari. Ya, bisa. Semangat. Nah, harus senyum, coba senyum. Nah, artinya menatap hari esok, menatap hidup itu harus dengan semangat, ada senyum ya, ada sukacita, bersyukur setiap waktu ya. Bersyukur setiap waktu, Tuhan pasti akan buka jalan untuk kehidupan ya. Semangat. Senyum dong, coba senyum. Ya. Bisa toh untuk menghadapi hidup harus artinya jangan mengeluh ya. Tidak boleh mengeluh. Ya, tadi saya katakan hidup itu harus diperjuangkan ya. Apa? Harus diperjuangkan. Nah, berarti harus kerja keras toh? Ya, kerja keras untuk berubah hidup ini. Permisi Bu, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Kenalin Bu, saya Ayu dari Jakarta. Saya lagi jalan-jalan Bu di sini. Saya gabung boleh nggak Bu? Oh boleh. Boleh ya Bu. Boleh. Permisi Bu. Iya. Tadi Bu saya Gini, nggak usah panggil ibu, panggil mama aja. Oh panggil Mama. Nah di sini memang biasanya sebutannya mama. Kalau ibu tuh terkesannya kita jauh banget, kayaknya kita bertemu dengan siapa? Gitu Oh gitu. Jadi Ayu panggilnya Mama. Iya, panggil mama Oke. aja nggak apa-apa. Nah, ya. Mah tadi nih ya Mah, Ayu tuh jalan-jalan Mah. Pertama kali ini Ayu pertama kalinya nih Mah menginjakan kaki di Sumba. Nah, Ayu tadi lagi muter-muter, lagi gambar-gambar. Terus Ayu tadi lihat ke sini, ini Mama ngobrolnya kayaknya kok dari hati ke hati banget. Ayu penasaran Mah, pengen ngobrol-ngobrol sama orang sini Mah. Oh boleh. Nah, tadi kalau boleh tahu lagi ngobrolin apa sih Mah? Ya kita ngobrolin tentang kehidupan, tentang bagaimana berjuang dalam hidup. Ya mama ini ngeluh gitu ya, kami ini petani, hidup susah, hanya bisa nenun, begini, punya anak, gimana sekolah dan lain sebagainya. Jadi mama ini berkeluh kesah ke mama. Jadi ya saya bilang aja, udah deh kamu semangat ya gitu ya. Maksudnya apapun keadaan kamu harus tetap punya harapan, harus semangat, harus berjuang. Karena hidup itu harus diperjuangkan. Benar, Ma, benar. Semua orang juga punya kesusahan, tetapi bagaimana cara kita menghadapinya aja. Jadi saya bilang kamu harus tersenyum, semangat menghadapi hidup, ngurusin keluarga, ngurusin rumah tangga. Oh gitu. Mah, emang kalau di sini tuh masyarakatnya gimana sih Mah kehidupannya Mah? Apakah banyak yang masih survive atau kerjaannya itu masih kurang bisa dapat perhatian gitu Mah, gimana sih Mah? Ya jadi memang rata-rata petani ya di sini. Rata-rata petani, 85% itu petani ya, Mbak Yu ya. Jadi suaminya petani, mereka juga penenun aja gitu. Tapi ya syukur hasil tenun mereka itu bisa untuk ya nambah-nambah untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga gitu. Mbak Yu pengen lihat. Pengen Mah, jadi ini Ayu jadi nggak cuman jalan-jalan lihat wisatanya aja, tapi Mama ngasih nilai sosial budayanya juga nih Mah jadinya sama Iya, Ayu Mah. benar, banyak sekali keunikan, banyak sekali hal positif ya. Sebenarnya menjadi potensi yang ada bisa dikembangkan sih untuk kebutuhan masyarakat. Makanya saya bilang mereka nggak usah susah, harus semangat dong, jangan mengeluh gitu loh. Padahalnya banyak yang bisa dikembangkan di sekitar mereka. Mereka nanam itu di sini subur, nanam apa aja tumbuh ya, ubi, singkong dan lain sebagainya, jagung. Mereka bisa nanam aja untuk kebutuhan makan mereka. Mereka bisa menenun kok yang punya nilai jual kok. Nah di sana itu ada kelompok tenun. Boleh nggak Mah kalau Ayu diantar ke sana Mah? Oh Kalau boleh. Ayu lihat-lihat dan nyoba boleh ya Mah ya? Boleh, ayo Oke, kita ke sana. Coba ke sana ya Mah ya. Iya, Yuk. boleh. Ayo, mari kita sama-sama. Diajak namanya Desa Lombu ya Mah? Iya, Desa Lombu. Desa Tenun. Desa Tenun. Oh, ini lagi ngapain nih Mah kalau kayak gini Mah? Pamanen. Pamanen, iya. Pamanen. Jadi lagi membentuk benang-benangnya ini kan dari Bentuk pertama. Nah, ini dari benang yang Oh. masih dan ini dibentuk dulu nih ya, dipamanen dulu Jadi ya. hasilnya ini. Oh, Ini lagi disusun. Sekarang masih di istilahnya pamanen. pamanen. Ini warnanya alami atau sintesis Mah? Ini sintesis ini warna pabrikan. Oh ya, oke. Ini warnanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 warna. Iya. Wah banyak sekali ya Mah. Ini kain untuk ini laki-laki. Oh, bedanya apa? Untuk ibu-ibu seperti mama ini. Ibu-ibu sarung, kalau Oh. laki-lakinya yang gede yang dipakai sama bapak itu. Oh, bedanya itu Mah. Iya. Mah kalau bikin kayak gini berapa lama Mah prosesnya? 1 minggu. Wah bagus banget ya Mah. Kalau ada kerjaan namanya kami ibu
masyarakat biasa. Pagi kan kami masih di kebun, siang baru kami menenun. Ini namanya istilahnya geso. Geso. Keluarin biji dari dalam. Oh, ini keren banget ya mah, masih manual pakai tangan ya semuanya. Kan kalau yang dijual-jual di Jakarta kebanyakan mesin ya. Mah. Oke mah. Ini nilai pembentukan motif. Pembentukan motif mah. Ini kalau garis-garis gini aja tuh namanya apa sih mah? Ada motifnya nggak? Ada nama motifnya nggak? Biasa aja. Oh gitu. Mah boleh liatin ke Ayu dong mah cara bikinnya gimana mah? Cara yang mana yang harus digerakin mah? Ini Tarik kencang, ini didorong nih, kalau kencang gini biar padat gitu. oh gitu. Ma, Ayu penasaran kalau mau nyoba boleh nggak sih mah? Ya boleh. Tapi mana nih yang kira-kira Ini yang gampang. nggak bakal ngerusak nih? Mama ajarin aku ya Maya. Takut rusak ini soalnya jualan orang. Pasang ini kayu. Oh, ini lepas aja mah. Oh gini. Tarik sudah. Terus begini. Oh harus. Kasih masuk ini. Tarik sudah. Tarik ke sini. Kasih masuk sudah di sini. Masuknya di sini. Iya. Supaya dia mepet. Rusak nggak nih mah? Tidak. Oh terus ini masuk lagi gini ya mah? Hampir Oh belum. Berarti ini. Nah ini coba ini apa? Begini. Keras. Sini ya. Lagi ya mah? Coba ya mah. Udah mah. Sudah ya mah? Sudah. Wah sampai keringetan mah. Susah ternyata ya. Mama, Ayu sampai keringetan mah. Ngos-ngosan nyobain ternyata. 5 menit loh. Belum 5 menit mah, baru tadi 1-2 kali gini udah keringetan. Ternyata susah banget ya mah ya? Ya memang kalau pemula sih susah. Sebelum Mama pegang kelompok penenunnya ini kayak gimana mah kehidupannya mah? Ya sebelum saya, memang kalau tenun itu kan warisan budaya udah ada. Cuma kalau dulu tenunnya ya kapan ada ini semangat baru nenun. Kalau ada yang mau pesan gitu. baru nggak jadi kegiatan hari-hari gitu. Nah, setelah sudah dikoordinir, ya ini mereka menjadi semangat terus menerus menenun. Terus hasilnya banyak, pembelinya juga banyak. Terus mereka sering bawa ke saya. Terus kita nyari pasaran. Jadi ini cukup tinggi lah permintaan. Oh, jadi otomatis mereka pendapatannya juga lebih banyak ya mah kalau kayak gitu ya. Nah, terus Mama nih sehari-hari juga pakai tenun mah kalau lagi aktivitas mah? Kalau urusan adat budaya kita harus pakai sarung. Ada yang berduka, ada kematian, kita datang harus pakai sarung. Oh gitu mah? Urusan adat kawin-mawin itu kita harus pakai sarung. Dan sekarang memang ya semenjak kemarin Pak MDT itu memang udah menggalakkan untuk ada hari tertentu masyarakat menggunakan sarung, pegawai menggunakan sarung. Jadi memang sudah harus tiap minggu berarti mah pakai tenun terus ya, supaya ini juga kan, supaya mereka juga hidupnya lebih sejahtera. Mah, ini aja Ayu baru ke tempat satu sini mah, udah kayaknya jatuh cinta nih mah sama budaya Sumba mah. Oh iya pasti jatuh cinta sama Sumba. Rasanya belum lagi lihat yang lain-lain pasti lebih jatuh cinta. Bener mah, ini Ayu baru lihat tenunnya aja mah, rasanya nggak pengen pulang gitu mah. Karena ini banyak banget yang Mama bilang ya, Ayu pengen dong Mama ajak dong mah jalan-jalan mah. Boleh, nanti kita ajak. Nanti kalau sendiri Ayu takut nyasar. Enggak dong, pasti ditemani. Oh iya juga. Ayu semangat banget, ayo mah kita langsung jalan-jalan gimana mah? Boleh, ayo dong. Yuk, ayo mah. Perjalanan berikutnya saya diajak oleh Mama Ratu mendatangi sekolah-sekolah. Di sini saya melihat sisi lain dari Sumba. Balik keindahan dan keberagaman budayanya,
masalah kesehatan dan pendidikan masih harus menjadi perhatian. Mama Ratu hadir mengisi kekosongan tersebut. Beliau membawakan bantuan berupa biskuit sehat yang diberikan secara berkala kepada anak-anak setempat. Mama Ratu berusaha sekuat tenaga untuk memberantas isu kesehatan terutama stunting yang terjadi di Sumba. Aku pikir rumahan duka dumha denguni manggala umbuli rumah doa umbuli Ketua DPD 2 Nasdem Kabupaten Sumba Barat Daya bersama seluruh rombongan TV parlementer yang sudah berada di Kelurahan Langkalero. Kemudian saya diajak berkeliling ke puskesmas di Watu Kawula. Mama Ratu kembali memberikan bantuan serta membuka forum aspirasi bagi warga. Seluruh warga diperbolehkan menyampaikan keluh kesahnya dan Mama Ratu akan mencarikan solusi yang bisa ia lakukan. Ketika bersinergi dengan rekan-rekan bidan dan tenaga kesehatan lainnya, agak susah untuk menyampaikan langsung kepada masyarakat karena kami keterbatasan alat peraga. Dan yang terakhir terkait KBN Mama, kemarin masyarakat sudah bersuka cita karena pikir bapak kami dari BKKBN akan turun selama pasola itu. Dan ketika kami bilang masih ditunda, mereka juga cukup kecewa dan sementara kami kasih alat kontrasepsi yang jangka menengah sambil menunggu. Semoga harapan kami 1 atau 2 tahun ada bakti sosial untuk sterilin Mama, karena kalau mandiri mereka tidak punya uang yang cukup untuk bayar di rumah sakit karena tidak diakomodir oleh BPJS. Yang pertama, saya harapkan biasanya kami mempunyai kartu BPJS. Pertanyaan saya, kartu BPJS ini hanya berguna untuk inap saja atau juga termasuk rawat jalan? Karena masyarakat yang saya dengar selama ini bahwa kok ada KIS, tetap juga kita bayar mahal-mahal di Caritas. Yang kedua, banyak nyamuk sekarang merajalela. Biarpun kita ambil baygon kita semprot, tetap juga mengganas. Nyamuk besar-besar sekali, Ibu. Nah, sampai ada yang ambil itu buah durian, bilang karena bisa mengusir nyamuk, maka kita angkat semua durian yang ada di sampah-sampah di Watapula, kita siram semua di kamar. Adapun dia bau tidak enak, tapi demi keselamatan anak kita taruh saja di kamar. Untuk alat peraga, ya, bina keluarga balita, yaitu BKB kitnya dan lain sebagainya. Saya juga akan langsung surati Kepala BKKBN Pusat untuk melakukan penanganan secepat mungkin, ya. Terima kasih. Ya, ada pusat konseling atau mungkin nanti bisa dikasih tertulis saya sehingga saya punya data-data yang cukup. Jadi nanti saya bicara juga dengan teman-teman di sana biar lebih enak dan mereka langsung bergerak cepat, ya. Oke. Dan itu kebetulan saya punya mitra, jadi tidak pakai kata lama, ya. Saya akan usahakan paling lambat bulan Maret ini sudah ada tindakan dari pusat maupun dari provinsi, ya. Baik, Ibu Marta Bani, ya, masalah BPJS, ya. Rencana
BPJS itu hadir untuk melakukan recovery ya, artinya universal recovery, artinya pelayanan secara umum. Jadi jangankan orang rawat inap atau rawat jalan, yang diinginkan itu orang dari Sumba saat berada di Bali bisa menggunakan BPJS, saat berada di luar daerah harus itu tujuannya seperti itu. Tetapi kalau pada pelaksanaannya ternyata ada hal-hal yang menjadi kendala, nanti saya akan cek BPJS Kesehatan cabang Sumba Barat Daya. Saya akan bersama dengan beliau untuk bersama-sama undang masyarakat, kita sosialisasi, dan biar kita mendengar apa keluhan masyarakat, saya bisa kawal langsung ya, sehingga kita bisa perjuangkan sampai di tingkat BPJS di tingkat pusat ya. Hari berikutnya masalah demam berdarah. Oke, 3 hari yang lalu saya sudah dapat informasi dari Kodi Utara, itu tepatnya di Puskesmas Bilacenge. Mereka informasikan ke saya ada wabah demam berdarah. Dalam waktu singkat saya langsung WA ke Pak Menteri Kesehatan. Saya WA ke Pak Menteri Kesehatan, langsung dibalas juga oleh Pak Menteri, akan ditindak lanjut. Saya sedang meminta bantuan untuk fogging, sehingga upaya pencegahan kita cegah jangan sampai nyamuk itu bisa berkembang biak, dan jangan sampai ada jatuh korban demam berdarah yang makin banyak ya. Ini saya sudah minta, mungkin dalam masa reses saya ini akan dilakukan fogging ya. Itu sudah ada jawaban dari Menteri Kesehatan, saya sudah telepon langsung beliau. Kini saya mengerti mengapa kehadiran sosok Mama Ratu begitu dirindukan. Jiwa sosial dan rasa empati yang tinggi membuat masyarakat begitu menyayanginya. Kekaguman dan kedekatan masyarakat kepada sosok Mama Ratu dapat dimengerti. Kepeduliannya kepada Sumba langsung terpancar dari hati. Mama, ini Ayu seneng banget Mah, udah berhari-hari Mama ngajak Ayu di sini. Terima kasih banyak ya Mama. Iya, Mbak Ayu. Nah Mama, sayangnya Mah, ini hari terakhir Ayu Mah di sini. Iya. Sedih banget Mah. Padahal Jangan sedih dong, nanti kan balik ke sini lagi. Nanti balik ke sini doain ya Mah ya, Iya. balik lagi ya. Oh iya Mah, ini kan beberapa hari nih Ayu ikutin Mama nih kegiatan di sini Mah. Yang Ayu lihat yang nggak biasa nih ya Mah ya. Kok kayaknya Mama bisa deket banget masyarakat kayak saudara gitu Mah. Iya. Itu jarang loh Mah ditemuin. Kok bisa gitu Mah, hasilnya apa Mah? Gimana, memang dekat banget sih. Oh ya, sini Mah. Baik, jadi memang dekat banget sih sama mereka. Kita punya kedekatan, apa-apa itu kan kita diskusi terbangun terus, silaturahminya terbangun. Terus kita tuh tahu benar bahwa mereka itu mendukung, kita tahu benar mereka tuh berkeluh kesah. Jadi emang dekat banget gitu, udah kayak saudara. Iya, soalnya Mah Ayu lihat ya Mah ya, kedekatannya tuh udah bukan kedekatan politik lagi, tapi kedekatan batin gitu ya Mah ya. Benar, chemistry. Bener, nah terus Mah Ayu kan juga mau pulang, Iya. jadi takutnya nggak ketemu Mama lama nih. Mama ada nggak Mah pesan atau sedikit nasihat buat Ayu, atau mungkin nanti teman-teman juga yang pengen berjuang kayak Mama nih, terinspirasi banget soalnya sama Mama. Iya, baik. Kalau saya sih senang ya. Pertama makasih ya, Ayu sama teman-teman udah berkunjung ke Sumba, ngelihat seperti apa keadaan. Ya kalau Ayu bertemu dengan kawan-kawan sahabat, mungkin juga bisa disampaikan bagaimana keadaan sini, bagaimana dekatnya silaturahmi yang ada, kekerabatan. Sebagai politisi itu bukan sekedar kita berjuang untuk mendapat kekuasaan, tapi betul-betul bagaimana kita sini menyatu dengan rakyat. Mungkin ini bisa dibagikan lah ya, bisa menjadi spirit buat teman-teman di luar. Iya, benar. Oke Mah, kalau gitu Ayu bakal ke sana langsung lihat-lihat, terus nanti doain ya Mah bisa kesini lagi ajak teman-teman. Oke, sangat diharapkan sekali. Terus kalau ada yang kurang-kurang dimaafin ya. Aku yang minta maaf Bang, repotin terus dari kemarin ya Mah. Terima kasih Mah, Ayu pamit ya Mah ya. Oke, yuk. Makasih banyak. Cium hidung dong. Oh iya bener. Iya. Kalau sampai ketemu lagi, jangan kapok-kapok lah main ke Sumba. Oke, thank you. Dah Mama. Ayo juga jangan kapok-kapok ya, balik ke sini ya. Pasti Mah. Iya. Dadah Bapak Ibu. Dah. Iya. Tak terasa waktunya saya kembali bertualang untuk mencari lokasi wisata di Sumba. Saya mendatangi lokasi yang menurut Mama Ratu akan membuat saya selalu bersyukur akan ciptaannya.
Kemudian saya berlanjut ke Danau Wekuri, sebuah surga tersembunyi yang sangat jernih dan jauh dari pusat kota. Dikelilingi lautan biru dengan ombaknya yang menghantam gugusan karang yang mengelilingi danau ini, membuat semua orang yang datang ke sini terhipnotis akan panoramanya.